Bible says in Psalms 98, verse 4, "Shout to the Lord, all the earth, break into praise, and sing for joy." Hey guys, there's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to their King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Hey, hey, Southside flow. No, we don't play. Then I throw any are you okay? Swing shot, shorty, swing shot, shorty, swing shot. What's up ICC Youth? Gua Adriel, welcome back to ICC Youth Online Service. Oke, hari sangat spesial karena hari ini kita hanya berdua. Oke, cuman gua yang sharing dan pastinya Ryan, our video editor. Oke, dan sofa merah kita kosong guys. Oke, semuanya sibuk, semuanya udah mulai involve pelayanan recording di ICC Youth Main Service ya. Oke, sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan hari ini kalau sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu, berdoa untuk setiap kata yang kami dengar menjadi sebuah benih Tuhan yang kami bisa pakai menjadi sebuah aplikasi yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Oke, gue mau baca firman Tuhan dulu ya. Jadi hari ini kita baca dari Markus 8 ayat 14 sampai seterusnya ya. Oke, Markus 8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Ayat 18, "Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi?" Ayat 19, "Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Oke, nah
Markus 8 ayat 14 sampai 21 yang tadi kita baca ya, kalau kita baca cuma sekilas kata demi kata pasti kita nggak ngerti. Karena dalam firman Tuhan sebenarnya butuh direnungi, butuh didoain karena banyak lapisan-lapisan yang kita bisa breakdown, yang kita bisa pelajari dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, hari ini gue mau share beberapa poin. Oke, nah poin yang pertama, are you guys ready? Ya, oke. Nah, in our life ya, dalam kehidupan kita itu sering banget ya inget-inget yang harusnya dilupain. Tapi kita suka ngelupain apa yang harus kita inget-inget. Ya nggak sih, ya nggak sih? Oke, contoh. Kita punya teman nih, baik banget, wah baik banget. Tapi suatu ketika teman kita itu mengecewakan kita, melakukan kesalahan. Sekali doang sih. Tapi yang kita inget kesalahannya, kita inget terus. Nah, semua kebaikannya lupa seketika. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi, poin pertama adalah jangan salah untuk mengingat sesuatu ya. Jadi yang harusnya lu inget, ya inget. Yang harusnya dilupain, ya lupain gitu. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Nah, di ayat yang tadi kita baca, itu ceritanya adalah ada momen yang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, terus udah gitu 4.000 orang. Jadi sebenarnya di Alkitab itu ada 2 momen di mana Yesus melakukan mujizat memberi makan orang banyak ya. Yang kita tahu kan cuma 5.000 doang, tapi sebenarnya ada yang 4.000 juga gitu. Nah, udah gitu udah beres 2 momen itu, murid-murid Yesus bersama Yesus naik ke perahu mau ke seberang. Nah, udah gitu mereka cuma bawa 1 roti gitu, cuma bawa 1 roti. Terus jadi mereka ada kayak satu kepanikan kayak, aduh ini roti cuma 1, kita banyakan gini, ada Yesus lagi, cukup nggak ya? Cukup nggak nih roti gitu? Nah, terus makanya Yesus nanya gitu. Tadi di ayat yang kita baca dia nanya, lu inget nggak mujizat-mujizat yang udah gue lakuin? Nah, dalam kehidupan kita ya, kita itu sering banget udah menikmati berkatnya Yesus, berkat dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi seringkali kita ngelupain itu. Justru kita selalu ingat momen-momen yang mengecewakan gitu. Nah, jadi poin pertama adalah kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita harus mengucap syukur dengan mujizat-mujizat yang Tuhan udah siapin setiap hari buat kehidupan kita. Oke? Tapi kadang-kadang ya, kenapa sih orang bisa lupa sama kebaikan Tuhan? Karena kita udah ngerasa biasa gitu. Nah, murid Yesus udah ngalamin yang 5.000 orang makan, 4.000 orang makan, dan mereka begitu cuma bawa 1 roti, ketakutannya muncul gitu. Dan Yesus nanya, waktu yang 5.000 orang makan, siapa yang lakuin mujizat? Sisanya berapa bakul? 4.000 siapa? Sisa berapa bakul? Terus kenapa lu takut gitu? Jadi Yesus tanya gini, lu masa lupa sih perjalanan sama kita? Berkat yang udah lu rasain gitu, yang udah lu nikmatin, masa lu lupa? Lu jangan fokus sama ketakutan, jangan mengingat-ingat sama sesuatu yang negatif, yang bisa nge-build our fear, dan udah gitu jadi melupakan semua kebaikan Tuhan ya. Jangan salah mengingat-ingat, oke? Dan jangan lupa jangan miss gitu ya, apa yang lo harus ingat sama yang lo lupain. Oke, next ya. Oke. Poin yang kedua. Nah, tadi gue sempat bahas ya kan, ini pribadi gue ya, gue itu dari kecil tahu mujizat 5.000 orang makan, tapi gue nggak pernah tahu ya, gue dulu jarang baca firman Tuhan sih, gue nggak tahu kalau momen mujizat kasih orang banyak itu 2 kali ternyata, yang 5.000 terus ada 4.000. Nah, kita dari kecil, dari sekolah minggu kita tahu Yesus memberi makan 5.000 orang gitu. Itu luar biasa gitu. Tapi kenapa ya kita nggak pernah bahas yang 4.000 gitu. Nah, hari ini kita mau bahas ya something yang powerful. Oke. Buat Adriel ya, momen mujizat yang memberi makan 5.000 orang itu menurut gua luar biasa.
Tapi buat gue yang paling luar biasa dan paling berkesan dan berdampak buat gue adalah momen yang 4.000. Kenapa? Berarti perjalanan bersama Tuhan, ya, Tuhan itu bisa melakukan mujizat lebih dari 1 kali dalam kehidupan kita. Oke, jadi kalau kita berdoa minta pertolongan Tuhan dan Tuhan menjawab, berarti ke depannya Tuhan akan selalu menjawab. Ya, Tuhan selalu memberi berkatnya, gak cuma sekali, bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Selama kita berjalan bersama Tuhan. Jadi momen yang 4.000 orang makan itu, buat gue itu kebaikan Tuhan yang Tuhan itu gak melakukan mujizat cuma sekali guys. Dia bisa melakukannya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Jadi poin yang kedua itu adalah don't ever discourage. Oke, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kalau Tuhan, Tuhan cuma ngelakuin sekali nih, ini beneran cuma hoki seumur hidup nih. Enggak. Tuhan bisa melakukan mujizat berkali-kali dalam kehidupan. Amin. Oke. Yang terakhir ya, poin ketiga. Nah, kalau gue encourage lu ya untuk baca berulang-ulang ya, Markus 8 ayat 14 sampai 21 ya. Poin yang ketiga, yang terakhir ya. Jadi gini. Yesus nanya, ya kan, ke murid-muridnya. Jadi kita harus berani bertanya dalam kehidupan kita. Apakah kita takut? Apakah kita khawatir? Jadi pertanyaan itu adalah awareness dalam kehidupan kita yang bisa mengaktifkan kesadaran kita gitu. Jadi kita nggak terbawa dalam ketakutan, kita nggak terbawa dalam kekhawatiran, tapi kita bisa aware kalau Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi poin yang ketiga adalah, buat gua, cara bertanyanya Tuhan di ayat yang tadi, itu bukan pertanyaan yang, bukan pertanyaan yang membuat kita bingung, tapi pertanyaan yang membuat kita sadar gitu, bahwa kehidupan kita, siapa yang mengontrol sih? Siapa yang mengontrol gitu. Nah, ayat yang tadi kita baca semuanya, itu ada base ketakutan. Jadi murid-murid Yesus cuman bawa 1 roti. Dan mereka takut gitu. Takut gak cukup, takut lapar gitu. Dan Tuhan nanya. Di situ dia nanya, lu inget gak waktu yang 5.000? Lu inget gak waktu? Nah, pertanyaan itu sangat penting. Jadi sekarang kita udah masuk bulan September, right guys? Sebentar lagi kita udah mengakhiri 2020 ya. Di ICC, the year of progress, oke? Jangan keluar dari visi. Tetap bertanya, Tuhan, apakah ini yang lu mau? Tuhan, apakah ini yang kau kehendaki dalam kehidupan gua? Tuhan, is my vision clear? Apakah panggilan gua? Apakah tujuan hidup gua benar, Tuhan? Jadi you should learn to ask a good question to yourself, oke? Belajar bertanya, kenapa? Supaya kita sadar dan tidak terbawa oleh keadaan. Apalagi kalau keadaan kita takut, khawatir, gelisah, as if everything is out of control. Karena dengan pertanyaan itu, kita bisa 1 step sadar, oke? Kalau kita punya Tuhan. Dan sadar di mana keadaan kita sekarang. Kalau kita takut, kita bisa cari Tuhan. Kalau kita khawatir, kita bisa cari Tuhan. Kalau kita gelisah, kita bisa step back, berdoa, dan cari Tuhan. Amin. Simple aja hari ini, sharing gua encourage sekali lagi untuk baca Markus 8 ayat 14 sampai 21. Kata demi kata, ini powerful. 3 poin yang gua sharing, gua akan conclude. Yang pertama, oke, apa yang lu harus ingat sama apa yang harus lu lupain, oke? Yang kedua apa sih? Yang kedua adalah ingat kalau mujizat Tuhan bisa dilakuin sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Yang ketiga, ask a good question in your life. Supaya kita sadar kalau kita punya Tuhan yang selalu in control in our life. Amin. I see you. Shall we pray? Let's pray. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk khotbah hari ini Tuhan. Markus 8 ayat 14 sampai 21 Tuhan. Kami percaya Tuhan cerita di Alkitab ini Tuhan. Momen yang kami bisa
remind Tuhan, kalau Engkau yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan selalu mau mengingat semua kebaikan Engkau, dan kami akan melepaskan Tuhan semua kekecewaan, kepahitan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami selalu beriman Tuhan, kalau mujizat selalu ada terus-menerus dalam kehidupan kami Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau selalu sadar Tuhan, kalau Engkaulah yang memegang kendali kehidupan kami. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk semua yang mendengarkan khotbah hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, and amin. Okay guys, so I am done with my sermon today. So sebelum gua mau closing, gua encourage untuk keep in touch in iClick ICC Youth. Okay, lo bisa cek Instagramnya untuk informasi, update segala macam. Lo boleh DM untuk join. So if you guys feel blessed today, subscribe, share the link with your friends and family. So God bless you. See you next Sunday.